Selamat datang kembali ke pelajaran kita. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai data analis biasanya menerjemahkan kasus bisnis ke dalam SQL query. Apa tujuan yang ingin kita capai melalui video ini? Pertama, kita akan melihat pentingnya memahami konteks kasus bisnis yang kita hadapi secara jelas sebelum menyiapkan SQL query. Kemudian, kita akan melihat dua studi kasus yang membantu kita membayangkan cara menerjemahkan kasus bisnis ke SQL query. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa kita tidak dapat mendefinisikan SQL query yang sesuai jika kita tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai kasus bisnis yang kita hadapi. Selalu ketahui profil musuh Anda sebelum memulai perang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus bisnis yang Anda akan hadapi, Anda perlu mendefinisikan ketiga level ini dengan jelas. Pertama adalah level strategis. Sebagai seorang data analis, Anda perlu melihat masalah dalam gambaran yang lebih besar tentang apa yang menjadi perhatian penting oleh stakeholders Anda. Kedua adalah level taktis. Setelah Anda mengetahui arah strategis yang menjadi perhatian stakeholders Anda, maka Anda perlu mendefinisikan secara lebih detail kasus bisnis secara lebih taktis. Artinya, Anda perlu membedah informasi yang telah Anda kumpulkan di tingkat strategis menjadi matriks yang lebih terukur dan lebih nyata. Ketiga adalah level operasional. Setelah Anda menentukan matriks yang terukur dan nyata, Anda perlu memikirkan cara menghubungkan matriks tersebut ke dalam dataset Anda dan mulai mengerjakan SQL query. Flowchart ini merangkum apa yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang level strategis, taktis, dan operasional. Dari mendefinisikan kasus secara lebih umum hingga membuat SQL query. Baiklah, mungkin sulit untuk dipahami karena ini hanya kerangka pemikiran teoritis saja. Bagaimana kita bisa menerapkan kerangka ini ke kasus yang lebih nyata? Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda dua kasus bisnis yang saya alami sendiri di karir saya sebelumnya, sehingga Anda dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka berpikir yang telah saya sampaikan. Sekarang, mari kita mulai dari kasus pertama kita, terkait dengan kinerja penjualan produk. Direktur pemasaran meminta kita untuk melihat kinerja penjualan produk. Kita melihat arah strategis yang menjadi perhatian penting bagi stakeholders kita, yaitu kinerja penjualan. Namun, apakah informasi ini sudah cukup memadai untuk kita membuat SQL query? Sama sekali tidak. Tapi, setidaknya kita tahu bahwa kemana arah strategis kita yang kita tuju. Kemudian, kita bisa melihat ke level taktis dengan kita berkoordinasi dengan tim pemasaran. Bagaimana kita menjalankan langkah taktis kita? Dengan mengumpulkan informasi yang lebih banyak dan berdiskusi dengan tim pemasaran adalah salah satu cara untuk menjalankan langkah taktis kita. Kita perlu terus mengumpulkan informasi sampai kita sadar bahwa informasi yang kita miliki sudah cukup untuk membangun SQL query. Di sini, kata cukup tersebut berarti kita sudah mendapatkan matriks yang nyata dan terukur. Dengan melakukan beberapa diskusi, kita melihat bahwa tidaknya ada 3 matriks yang cukup untuk mengukur kinerja penjualan suatu produk. Pertama adalah nilai penjualan dalam satuan uang, kedua volume penjualan, dan ketiga kita perlu mengukur matriks tersebut setidaknya dalam 3 bulan ke belakang. Apakah matriks ini sudah cukup jelas? Ya, dan kita bisa melanjutkan ke level operasional. Baiklah, kita sudah mendefinisikan matriks dan kita bisa mulai membuat SQL query. Anggaplah kita memiliki dataset sebagai berikut. Berisi informasi tentang bulan, nama produk, volume penjualan, dan harga.
Dengan melihat dataset yang kita miliki, kita dapat menghubungkan dataset tersebut dengan matriks yang kita sudah definisikan berdasarkan hasil diskusi dengan tim pemasaran dengan detail sebagai berikut. Pertama, kita sudah memiliki data volume penjualan. Kita hanya perlu memastikan bahwa volume penjualan tersebut dapat diagregasi berdasarkan produk dan bulan. Kedua, kita bisa mendapatkan nilai penjualan dengan mengkalikan volume penjualan dengan harga. Ketiga, kita perlu memfilter data kita berdasarkan bulan sehingga yang kita tarik hanyalah data-data dari Desember, Oktober, dan November. Di sini, Anda dapat melihat bagaimana kita memformulasikan secara matematis atribut yang kita miliki di dalam dataset dengan matriks yang kita tentukan berdasarkan diskusi dengan tim pemasaran. Setelah kita mengidentifikasi formula matematis untuk mendapatkan nilai dari setiap matriks yang kita definisikan, selanjutnya kita bisa menerjemahkannya ke dalam SQL query. Mungkin terlihat di sini sangat menakutkan pada awalnya, tetapi seperti yang Anda lihat di sini, semua rumus yang kita identifikasikan sudah tercermin di dalam SQL query kita, dilambangkan dengan kotak-kotak yang ada. Membangun SQL query layaknya membangun sebuah bangunan di Lego. Anda dapat menumpukan potongan-potongan Lego yang sesuai, sehingga Anda dapat membangun sesuatu sesuai dengan keinginan Anda. Jadi, jika kita bisa kembali ke kerangka teoritis kita, lalu bagaimana kita bisa menghubungkan cara kita menyelesaikan kasus pertama tadi dengan kerangka berpikir kita? Pada level strategis, kita mengetahui konteks apa yang menjadi perhatian stakeholders kita, yaitu kinerja penjualan produk. Pada level taktis, kita juga telah mengumpulkan informasi yang jauh lebih banyak dari tim pemasaran untuk mengidentifikasi matriks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penjualan. Di tingkat operasional, kita telah mengkaitkan matriks yang telah ditentukan ke dalam dataset yang kita miliki dan menyiapkan SQL query yang tepat untuk menyelesaikan kasus bisnis. Sekarang, mari kita beralih ke kasus kedua, terkait kinerja keuangan bisnis. Direktur keuangan kita khawatir mengapa perusahaan kita terus merugi. Kita melihat arah strategis yang menjadi perhatian khusus bagi stakeholder kita, yaitu kinerja keuangan perusahaan. Namun, apakah informasi tersebut sudah cukup memadai untuk kita membuat SQL query? Tentu saja tidak. Tapi, setidaknya kita tahu kemana arah strategis yang kita tuju. Selanjutnya, kita bisa bawa ini ke level taktis dengan berkoordinasi dengan tim CEO Office karena divisi ini yang menggerakkan strategi bisnis secara keseluruhan. Mengumpulkan informasi dengan lebih banyak berdiskusi dengan tim CEO Office adalah salah satu cara untuk menjalankan langkah taktis kita. Kita perlu terus mengumpulkan informasi sampai kita menyadari bahwa informasi yang kita dapatkan sudah cukup untuk membangun SQL query. Dan lagi-lagi, cukup berarti kita sudah mendapatkan matriks yang lebih nyata dan lebih terukur. Dengan melakukan beberapa diskusi, kita mengumpulkan informasi berikut yang sudah cukup untuk mengukur kinerja keuangan. Pertama, perusahaan memiliki 4 bidang usaha, yaitu pakaian, makanan, elektronik, dan minuman. Kedua, setiap bidang usaha memiliki informasi pendapatan biaya yang komprehensif yang dicatat ke dalam satu dataset. Ketiga, setiap bidang usaha memiliki tren seasonality yang berbeda-beda, sehingga akan lebih bijaksana untuk melihat kinerja keuangan secara tahunan daripada membandingkannya secara bulanan. Terakhir, CEO Office memiliki dataset 1 tahun. Apakah informasi ini sudah cukup jelas? Ya, dan kita bisa melanjutkan ke tingkat operasional. Baiklah, kita sudah mendefinisikan matriks yang jelas dan bisa memulai membuat SQL query. Anggaplah kita memiliki dataset berikut, yang berisi informasi tentang bulan, bidang usaha, pendapatan, dan biaya. Dengan melihat dataset kita
kita dapat menghubungkan dengan matriks yang berdasarkan diskusi kita dengan tim CEO Office dengan detail sebagai berikut. Untuk mengukur kinerja keuangan, kita dapat menghitung laba sebagai pendapatan dikurangi biaya. Dan angka laba tersebut kita bisa akumulasikan berdasarkan bidang usaha yang tersedia. Di sini Anda dapat melihat bagaimana kita memformulasikan secara matematis atribut yang kita miliki di dalam dataset ke matriks yang telah ditentukan. Setelah kita mengidentifikasi formula matematis untuk mendapatkan nilai laba, selanjutnya kita bisa menerjemahkannya ke dalam SQL query. Mungkin terlihat sangat menakutkan pada awalnya, tetapi seperti yang Anda lihat di sini, semua rumus yang telah kita identifikasi tercermin ke dalam SQL query yang dilambangkan dengan kotak yang disorot. Membuat query SQL seperti membuat Lego. Anda dapat menumpukan potongan Lego yang sesuai sehingga Anda dapat membuat bangunan sesuai keinginan Anda. Jadi, jika kita bisa kembali ke kerangka teoritis kita, lalu bagaimana kita bisa menghubungkan cara kita menyelesaikan kasus tersebut ke kerangka teoritis kita? Pertama, di level strategis, kita mengetahui konteks yang menjadi perhatian khusus bagi stakeholders kita, yaitu kinerja keuangan perusahaan. Pada level taktis, kita juga telah mengumpulkan lebih banyak informasi dari tim CEO Office untuk mengidentifikasi matriks apa yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Di level operasional, kita telah mengkaitkan matriks yang ditentukan ke dataset yang kita miliki dan menyiapkan SQL query berdasarkan kasus yang kita hadapi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Kita perlu menyadari bahwa kita tidak dapat mendefinisikan SQL query yang sesuai jika kita tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kasus bisnis. Maka selalu ingat langkah demi langkah atau kerangka teoris yang telah kita pelajari pada saat kita akan menyelesaikan kasus bisnis.